Musyawarah Daerah Muhammadiyah dan Aisyah ketiga Kabupaten Kaiman periode tahun 2023-2028 dengan tema Memajukan Kaimanan, Mencerahkan Semesta. Ahad 28 Mei 2023, 9 Zulqa'dah 1444 Hijriah dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Kaiman, yang kami hormati Bapak Wakapolres Kaiman, yang kami hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Barat, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kaiman, yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Kaiman, yang kami hormati Ketua PCNU Kabupaten Kaiman, yang kami hormati Kepala Bapeda Kabupaten Kaiman, yang kami hormati Direktur Politeknik Langguru Kabupaten Kaiman, yang kami hormati Ketua GOE Kabupaten Kaiman atau yang mewakili, yang kami hormati para pengurus Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Kaiman, yang kami hormati Ketua KNPI Kabupaten Kaiman atau yang mewakili, Bapak Ibu para tamu undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengucapkan syukur segala nikmat dan hikmat, syukur atas kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam acara pembukaan musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah ketiga Kabupaten Kaiman periode 2023-2028. Tak lupa pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga sahabatnya yang mengeluarkan kita dari lembah kegelapan menuju lembah yang terang benderang. Insya Allah kelak kita semua masuk. Insya Allah kelak kita akan masuk kepada yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu para tamu undangan yang saya hormati, adapun susunan acara yang akan kita lewati bersama pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan sebagaimana telah berlangsung, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat laporan ketua panitia, yang kelima sambutan-sambutan, yang keenam menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah dan Aisyah, yang ketujuh doa, 8 istirahat, dan yang ke-9 penutup.
Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Ananda Mustamil Anwar Fauzi, siswa dari SMA Negeri 2 Kalimantan. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد
إيمانكم فذوقوا العذاب أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Ananda Rustamil Anwar Fauzi. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Tanah air, tanah tumpah darah.
kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Laporan Ketua Panitia kepada Bapak Ruhullah Syahal Aitwarau. Kami persilahkan untuk ke mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sampai hari ini bersilaturahmi pada pagi hari ini untuk kita dapat melaksanakan gelaran musyawarah daerah Muhammadiyah yang ketiga. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di tempat dan dalam keadaan yang sehat dan walafiat. Sebelumnya terima kasih para hadirin, Bapak Bupati yang dimuliakan oleh seluruh rakyat Telangana, yang saya hormati Bapak Kapolres atau Bapak Wakapolres yang mewakili yang dibanggakan oleh seluruh rakyat Telangana, yang saya muliakan Ketua Wilayah Muhammadiyah di Papua Barat, abang saya dari Papua Barat baru datang. Selamat datang Pak di acara Musda. Mungkin Abang bisa berdiri supaya seluruh warga Muhammadiyah bisa tahu ini Ketua Wilayah kita. Yang saya muliakan Ketua PCU Kabupaten Kaimana pada saat ini, yang saya muliakan Ketua KMP Kabupaten Kaimana yang hadir di Pak Sekjen Ketua KMP Pak Bupati, yang saya hormati khususnya kepada Ketua PDR Kabupaten Kaimana Pak Ustadz Zain Farisa, yang hari ini setia menemani Muhammadiyah sampai ke usia yang ketiga. Kurang lebih, saya kurang tahu persis pada tahun berapa, tapi beliau sampai hari ini masih tetap menjalankan dakwah di atas tanah itu sampai hari ini. Berikan aplaus kepada Ketua PDR yang saya banggakan, Bang Ketua atau disebut Kepala Bapeda dan para jajarannya. Saya muliakan kepada seluruh peserta Musda yang hadir pada hari ini dan para undangan. Dengan ini saya hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah, adapun tema di kegiatan
musyawarah cabang kedua ketiga ini adalah memajukan keimanan masyarakat semesta yang bertujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah menunjukkan pemimpin-pemimpin di masa depan dan masyarakat keimanan ke depan. Musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Kalimantan ketiga ini terdiri dari dua kegiatan, yaitu satu, kegiatan pramusyawarah yang dilakukan pada tanggal 21 Mei Bapak Bupati dan seluruh jajarannya 2023 bertempat di Sekretariatan Muhammadiyah dan Aisyah di Air Merah, dan lebih khususnya biasa dikenal dengan Pramusyawarah. Kegiatan musda yang akan dilaksanakan pada hari ini tanggal 28 Mei 2023 dan peserta yang mengikuti musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah sebentar Kabupaten Kaimana ketiga berjumlah 196 orang, peserta PDM 82 orang, peserta Aisyah 50 orang, peserta Pemuda Muhammadiyah 64 orang, semua peserta berjumlah 196 orang. Dan terakhir, anggaran Musda Muhammadiyah Kaimana diperoleh dari kas PDM Kaimana dan bantuan pemerintah daerah serta pihak lain yang halal dan tidak mengikat. Terima kasih banyak Bapak Bupati telah membantu kita untuk bisa mensukseskan musyawarah daerah yang ketiga Muhammadiyah. Demikian laporan saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sampai hari ini membantu kita, peserta yang sudah antusias mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf apabila pada penyampaian tadi ada kata-kata yang tidak berkenan hati kita semua. Dengan baik sengaja maupun tidak sengaja. Saya pikir itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi laporan Ketua Panitia kepada Bapak ucapkan terima kasih. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita beralih pada acara selanjutnya, marilah kita saksikan atraksi Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Kalimantan di bawah pimpinan Bapak Rahmat Surdianto. Untuk itu kepada adik-adik dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saudara ini kepunyaan Muhammadiyah. Muhammadiyah salah satu organisasi tentunya adalah Tapak Suci atau penyesuaian Tapak Suci. Kami bagaimana di tahun 2008 kami sudah meraih beberapa penghargaan acara baru kejuaraan daerah wilayah maupun pusat. Daerah kami sebagai juara 2 tahun 2011, juara pertama seleksi daerah 2011 di Sorong, juara 2 wilayah Papua Barat di Sorong
2013 kami mendapatkan juara favorit, kami mendapatkan 1,1 10. 2017 kami akan menerima kejuaraan nasional remaja dan yang akan kami ikuti pada tahun ini yaitu kejuaraan nasional di Parepare, Makassar. Mohon berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah peragaan bergu dengan berganda bersenjata. Mengapikan lokasi yang tersebut yang juga dilakukan dalam kejuaraan seni ganda tanpa dan senjata. Saya selaku pembina kami mempunyai anggota sebanyak sekitar 26 orang dan yang akan mengikuti kejuaraan di Parepare sekitar 12 orang, baik putra maupun putri tingkat SMA dan SMA. Salah satu senjata khusus untuk khas pasti adalah golok, koyak, keramik, celurit. Ini adalah salah satu untuk menjadi mereka baru berlatih sekitar 1 minggu dan insya Allah aman. Baik. Ya, demikian artinya kami sebab akan saya buat. Mari kita berikan aplaus sekali lagi kepada adik-adik kita pemuda Muhammadiyah Kabupaten Kaiman. Nanti masih ada satu lagi kita akan istirahat dan berbincang terus. Terima kasih. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Kaiman yang telah memberikan atraksi yang begitu luar biasa. Sampai-sampai Bapak Bupati tadi ngeri Mbak ya. Iya. Baik. Baik, Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya. Sambutan. Untuk sambutan yang pertama, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kaiman, untuk itu kepada Bapak Ustadz Haji Muhammad Sen Fariza, dengan ini disilakan.
wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang Allah anugerahkan kepada kita. Hari ini kita bisa hadir untuk musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Kalimantan. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, semangat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat juga kita sampaikan kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat insyaallah kita dapatkan di Indonesia. Bapak Bupati Kabupaten Kalimantan yang saya hormati, Bapak Kapolres Kabupaten Kalimantan yang saya hormati, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Ketua Bidang Singkaderan yang saya hormati, Ketua PCNU yang saya hormati, Ketua MPTI juga Ketua Bapeda, Kepala Bapeda yang saya hormati, Ibunda Direktur Guru yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus Muhammadiyah dan Aisyah beserta tokoh yang saya hormati, para undangan, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya kasih semua. Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912. Ya, termasuk organisasi yang besar di Indonesia. Kemudian Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926, beda 14 tahun. Kalau ya, orang biasa mengatakan bahwa negara Republik Indonesia ini adalah anak dari dua organisasi ini, karena Republik Indonesia diproklamirkan pada tahun 1945. Hasil dari, kalau diibaratkan perkawinan, maka hasil dari perkawinan Muhammadiyah dengan NU. Tidak juga menyampingkan yang lain. Kalau yang lain itu anggaplah itu tetangga, keluarga, dan sepupu dan lain sebagainya, juga punya peran dalam membangun negara Republik Indonesia ini. Muhammadiyah di Kalimantan terbentuk seiring dengan terbentuknya atau beralih statusnya Kecamatan Kalimantan menjadi Kabupaten Kalimantan kurang lebih pada tahun 2013.
ketika Muhammadiyah terbentuk, kita mulai beraksi itu untuk membantu pemerintah daerah di mana yang pertama adalah bekerja sama dengan ada satu yayasan di Jakarta yang namanya AMCF, ASEAN Muslim Charity Foundation. Yang pertama kita lakukan adalah pendirian masjid. Karena dari AMCF sendiri menyampaikan masjid itu kalau sudah jadi harus segera dipakai oleh umat. Nah, kita melihat daerah kota ini masjid sudah banyak. Ketika itu rencana kita bangun di daerah Bangkeni, tapi waktu itu belum ada orang, masih hutan. Nah, sehingga kita berkoordinasi dengan Pak Bupati waktu itu masih Pak Hasan sampaikan kasihkan saja ke Kongki. Jadi masjid itu kita bangun di Kongki. Waktu itu kantornya masih Pak Sohaili, yang dulu juga pernah jadi kodim kodim pindah dari Presiden. Alhamdulillah pertama kali Muhammadiyah memberikan sumbangan kepada pemerintah dengan membangun sebuah masjid untuk saya juga berkoordinasi juga dengan Kapolres waktu itu Pak Edi Swaksono. Kemudian kita bangun masjid dan sholat di Polres. Saya bilang sama beliau, saya punya tanah ada di belakang Polres. Kalau kata Polres mau, kita bangun di belakang. Pertimbangan saya kalau bangun dibuka, nanti masyarakat sedang masuk. Nah, jadi kita bangun di belakang supaya juga bisa dipakai oleh masyarakat dengan anggota polisi. Nah, tapi beliau buru-buru karena mau pindah, akhirnya bangun yang ada sekarang di Polres. Kemudian bekerja sama kita dengan AMCF, kita juga datangkan beberapa tenaga dai yang dikontrak, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kita bersiasat untuk dai-dai itu jangan pulang semua. Jadi ada yang kita daftarkan untuk bisa ikut tes pegawai. Kadang juga kita upayakan untuk nikah dengan orang sini. Jadi alhamdulillah ada 3 orang yang nikah dengan orang sini. Satu di Abijaya, satu di Kalimantan, terus satu di Ukiah. Ini 3-tiganya menetap di Kalimantan. Ada juga yang kita upayakan untuk jadi PNS, ada 1 orang juga. Nah, sekarang guru SD di SMP negeri. Iya, itu kita bersiasat itu supaya tenaga-tenaga dari ini jangan nanti habis kontrak terus pulang. Iya. Nah, terus ya program yang kita lakukan pertama itu ada pengajian bulanan rutin yang setiap bulan minggu kedua itu kita lakukan di sekretariat untuk digabung anggota Muhammadiyah juga dengan usia kita lakukan satu.
kemudian memberikan sarana pendukung bagi mobilitas ada program tahunan pemotongan kurban. Misalnya ini setiap bulan Zulhijjah kita rutin sekalipun sapinya mungkin 2 ekor, 3 ekor, tapi kita lakukan itu begitu. Pelaksanaannya kita juga bekerja sama juga dengan dokter hewan yang kita laporkan ke dokter hewan kalau kita punya sapi atau ternak yang sudah ada, mereka datang periksa sehat atau tidak. Kemudian juga pemotongannya juga kita ajarkan mereka untuk menyaksikan pemotongannya, kemudian lihat kualitas dagingnya, sehingga daging yang kita berikan kepada orang yang menikmatinya itu adalah daging yang bersih dan daging yang sehat. Yang kita bagikan juga tidak semuanya orang Islam. Orang yang non-Islam yang Kristen di samping kita juga kita bagikan. Fasilitas yang kita gunakan adalah sekretariat. Jadi kita juga menjaga kebersihan daripada daging itu. Tidak kita buka terpal saja dibuka, tapi ruang sekretariat di dalam itu dibersihkan oleh ibu-ibu kita. Dia akan bersih, dagingnya kita tak cuma di dalam. Kemudian ibu-ibu yang memotong-motong dagingnya, kemudian timbang di ruangan yang bersih dan dijamin kesehatannya. Ya kita berharap nanti pengurus depannya itu nanti kita siapkan tempat foto yang lebih bagus dan ruangnya ruangnya lebih bagus lagi sehingga ketika kita berikan daging kepada masyarakat Keimanan, mereka memiliki daging yang sehat dan daging yang bersih sehingga kualitas kesehatan mereka juga bisa bagus. Kita butuh masyarakat yang sehat. Kemudian ada latihan kepemimpinan dalam alkohol. Ini biasanya di Indonesia yang melakukan ini. Banyak yang mungkin bisa kita libatkan juga bapak-bapak dan anak-anaknya. Pembangunan mental dan spiritual santri, TPQ dan peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saudara saya juga kita ada TPQ yang bisa membina dan mengajarkan anak-anak cara membaca Al-Quran. Kemudian yang kemarin juga kita mengikuti musyawarah, mengikuti muktamar di Jawa Tengah, Jakarta, kemudian mengikuti musyawarah wilayah setiap 5 tahun yang kita menjadi Manokwari. Nah, hari ini kita mengadakan musyawarah daerah di Keimanan untuk nanti memilih pengurus yang baru yang akan berkoordinasi dengan pemerintah membangun kabupaten. Ada mimpi-mimpi kita dengan melihat misalnya SD Yapis. SD Yapis itu setiap penerimaan siswa itu meningkat sampai satu kelas itu bisa 30-40 orang. Nah, sedangkan bisnisnya ya idealnya ada satu kelas mungkin 20 jam lebih idealnya, tapi SDA itu bisa lebih sampai 30 bahkan 40 kelas. Nah, Muhammadiyah mempunyai cita-cita ke depan bisa membangun sekolah agar siswa anak-anak sekolah itu tidak terlalu banyak
ikhlas sehingga guru itu ketika mentransferkan ilmunya itu ada kesusahan gitu karena murid banyak, konsentrasi guru itu nggak akan berkurang. Nah, tapi kalau kita mengurangi siswa, nah, guru bisa lebih dari konsentrasi untuk mempraktekkan pengetahuannya kepada murid. Insya Allah Muhammadiyah ke depan akan juga melakukan hal yang seperti itu. Nah, di bidang kesehatan juga Muhammadiyah berkeinginan juga untuk membantu pemerintah dengan mendirikan klinik. Kemarin sudah pernah saya sampaikan ke Pak Bupati, dan Pak Bupati juga sudah 2 kali tanya saya, bagaimana kliniknya gitu. Belum gitu karena persyaratannya belum lengkap gitu. Mudah-mudahan dengan pengurus yang baru ini, ya pengurus yang baru ini bisa melengkapi persyaratannya, kemudian bisa terbangun. Nah, klinik itu bisa membantu atau melayani saudara-saudara kita yang ada di daerah Pasar sampai di Indonesia. Inventaris dan amal usaha milik pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Kaimanan. Yang pertama adalah tanah dan sekretariat bertempat di Jalan Bitaron Air Merah. Tanah rawa seluas 1.200 hektar meter persegi bertempat di Jalan Bitaron Air Merah. Tanah ini yang kita rencana nanti bisa membangun SD, juga bisa membangun klinik atas tanah ini. Ada rencana nanti kita adakan peletakan nanti ya kita dengar informasi dari panitia. Kemudian ada tanah 317 ABS, itu juga rencana mungkin nanti kita membangun sekretariat LCA. Ada PAUD di Jalan Bitaron Air Merah, itu baru berdiri. Insya Allah mungkin nanti tahunnya sudah 2 tahun ada teman-teman siswanya. Kemudian ada TK PAUD yang digusur. Alhamdulillah kemarin angkatan ke-10 melaksanakan wisuda. Santrinya nanti sudah anak-anak sekolahnya untuk masuk ke mudah-mudahan dengan musda yang ketiga ini Muhammadiyah ke depan bisa lebih semangat, lebih kerja bagus, bersinergi dengan pemerintah untuk bisa membangun Kaimanan lebih maju lagi sesuai dengan tema yang ada di depan kita ini, memajukan Kaimanan dan mencerahkan semesta. Demikian sedikit cerita saya, mudah-mudahan kena di hati kita semua. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kaimanan kepada Bapak diucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan kedua, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Barat yang akan disampaikan oleh Bapak Irmawan Alfi SPD sebagai Wakil Ketua Bidang Ideologi, Pengembangan Kader dan Pembinaan Angkatan Muda Muhammadiyah Provinsi Papua Barat. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati
hormati Bapak Bupati dari mana. Terima kasih Bapak, kemarin insya Allah kita berdua satu pesawat. Cuman kita tidak baku tahu. Yang saya hormati Pak Kapolres yang dalam hal ini diwakili oleh abang saya, Abang Waka. Beliau lama di Manokwari, waktu dapat buat kami keluar reuni juga Pak. Ya, saya hormati Ketua PDN, bagaimana selaku senior saya, ayahanda saya, walaupun saya muda tapi kalau di depan beliau tetap saya cinta Pak. Terus Pak Kepala Bapeda yang saya hormati, Ketua KNPI yang diwakili saya, Ibu Direktur Lamburu juga kami hormati, dan seluruh undangan yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati, yang saya muliakan dan saya banggakan. Dari beberapa uraian dari Bapak Ketua PDN tadi, mungkin saya hanya tambah sedikit saja, karena beliau punya angan-angan untuk bangun sekolah, untuk bangun amal usaha. Memang sejatinya Muhammadiyah itu bergerak di amal usaha, jadi sambil beramal sambil berusaha. Jadi sambil beramal, amal untuk akhirat, usahanya untuk urusan dunia, seperti itu Pak. Jadi makanya di Muhammadiyah itu ada klinik, ada sekolah-sekolah. Jadi minta maaf Bapak-Bapak dan Ibu, dulu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dikafir-kafirkan bukan karena dia mengajarkan Islam yang jelek, tidak. Dia dikafir-kafirkan itu karena yang pertama dia menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Yang kedua, dia menggunakan dokter-dokter yang Kristen Katolik untuk klinik-klinik Muhammadiyah di Jogja. Waktu itu keterbatasan dokter di awal-awal zaman perjuangan di Republik Indonesia itu sangat minim. Oleh karena itu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ini kalau urusan kemanusiaan kita tidak berpikir kau agama apa, kau siapa. Yang jelas kalau sudah kita urusan kemanusiaan, dia tidak akan tanya lagi kau siapa. Tidak, yang penting kau baik. Kita berbuat baik, kan begitu saja. Oleh karena itu dalam musda ketiga Kaimana ini, pimpinan daerah Muhammadiyah Kaimana yang ada beberapa sedikit mungkin yang saya sampaikan. Yang pertama yang jelas, selain memilih pimpinan di periode ketiga ini masa bakti 2002-2027, yang jelas harapan saya pimpinan daerah Muhammadiyah Kaimana menyusun program-program kerja, rekomendasi baik internal maupun eksternal yang jelas punya sinergitas dengan pemerintah sehingga membantu pemerintah dalam proses-proses pembangunan di Kabupaten Kaimana terutama ini. Jadi ada Pak Bupati juga ada, Pak Kepala Bapeda juga ada, kebetulan beliau bagian perencanaan ada, jadi siapa tahu nanti Pak Ketua PDN bisik-bisik ke Pak Kepala Bapeda, tidak Pak Bapeda lagi bisik ke Pak Bupati, ya Pak Bupati habis Pak Bapeda. Contoh saja begitu. Jadi ada beberapa hal lagi yang saya sampaikan. Yang pertama dan yang jelas Muhammadiyah itu yang pertama adalah teologi kita, yang pertama adalah surat Ali Imran 103 yang tadi disampaikan oleh kalau bilahi tadi oleh adik kita. Di situ yang jelas bahwa dan hendaklah kita, kamu dan ada segolongan di antara kamu, segolongan artinya kelompok, itu menjadi teologi pertama bahwa persyaratan Muhammadiyah itu dulu berdiri. Terus kemudian teologi yang kedua adalah teologi Al-Ma'un. Ini berat ini Pak. Memang kelihatan ringan tapi berat. Karena minta maaf Abang PCNU, Ketua PCNU ini beliau juga pernah di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, salah satu pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Jayapura. Tadi dulu cerita. Ada kenal dengan senior-senior saya, Abang Haris, terus yang di Bintu di depan saya. Wah, ternyata Bapak ini Muhammadiyah tapi Muhammadinu atau Muhammadiyah saja. Jadi itu cuma ini saja Bapak-bapak. Artinya teologi Al-Ma'un ini sebenarnya orang yang paling mendustakan agama di situ bukan orang yang
apa ya, meninggalkan sholat atau mungkin sholat jarang-jarang, bukan. Orang yang mendustakan agama di situ adalah yang pertama adalah dia kasih makan fakir miskin, Pak. Yang kedua menghardikan yatim, Pak, di situ, Pak. Di situ itu kan beberapa itu ayat-ayat itu sampai ada santrinya atau muridnya Kiai Dahlan bertanya kepada gurunya, guru, kenapa kita yang tiap hari ngajinya kok ini terus, nggak diganti-ganti ngajinya dulu? Terus kita sampai sudah hafal ayat ini, surat ini sudah hafal. Terus kalau sudah kamu hafal, kira-kira kamu sudah bikin apa dengan ayat itu? Kamu sudah amalkan kah? Belum dulu. Ya kita amalkan dulu surat itu, baru kita pindah ke surat-surat yang lain. Baik, Bapak Ibu yang berhormat Allah SWT. Jadi dalam proses pimpinan, dalam proses musyawarah seperti ini, pergantian kepemimpinan atau mungkin yang lama terpilih kembali, itu sudah merupakan dinamika atau keniscayaan dalam sebuah, dalam organisasi, kelembagaan, itu sudah pasti. Dalam proses Pusda ini, dalam rumusan program kerja ini, yang saya tekankan yang pertama adalah mungkin mohon penguatan cabang dan ranting. Mungkin nanti pimpinan daerah Muhammadiyah yang 9 nanti terpilih pada saat Pusda ini sekiranya memperkuat cabang dan ranting, karena basis dakwah kita berada di cabang dan ranting, artinya cabang di tingkat distrik, ranting di tingkat kampung. Dan kemudian Klasismu kalau mungkin belum ada, mungkin segera berkoordinasi dengan Klasismu Papua Barat supaya diaktifkan kayak mana. Terus kembangkan AUM, dan tadi sudah disampaikan tentang sekolah ya Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan sinergi, karena biar bagaimanapun dalam pembangunan SDM itu dalam perserikatan atau organisasi Muhammadiyah sangat vital, sangat fatal. Artinya bahwa awal-awal itu ketika Kiai Dahlan mendirikan sekolah di zaman Belanda, jadi kan Muhammadiyah ini diakui sebagai badan hukum itu sejak zaman Hindia Belanda. Jadi sebelum Republik ini ada, sudah diakui. Ada dia punya surat keterangan dari pemerintah Hindia Belanda. Tahun 1918 itu Kiai Dahlan mendirikan sekolah di Yogyakarta bernama Quick School Muhammadiyah. Itu masih pakai Quick School, pakai bahasa Belanda. Itu yang sekarang dia berubah menjadi Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah di Jogja. Kebetulan Pak Rahmat anandanya lulusan alumni dari sana begitu. Terus kemudian pengajian alhamdulillah tadi sudah disampaikan, mungkin diperkuat lagi, bersinergi bahwa dengan selain pengajian di internal Muhammadiyah, mungkin dengan eksternal tidak apa-apa lah, sama-sama satu kali dengan NU. Itu bikin pengajian sama-sama, tidak apa-apa. Pengajian sama-sama saja. Saya mau kasih tahu Pak Ketua PDN, kita orang Muhammadiyah kalau hidup di lingkungan NU sekali kita paling diberkati. Kenapa? Setiap kali kenduri kita dapat berkat, Pak. Betul dong. Jadi saya bicara begini di teman-teman di mana-mana, teman-teman mana-mana tertawa saja, Pak. Terus kemudian alhamdulillah Muhammadiyah di Kaimana mampu berkomunikasi dengan Pak Bupati dan pemerintah daerah yang rendah setempat, dan insya Allah ke depan saya yakin dan percaya ke depan Muhammadiyah di Kaimana ini akan besar, karena sejarah Muhammadiyah di tanah Papua ini yang pertama itu dibawa oleh Teuku Bujang dari ex-Jubilis 1936 Merauke. Kemudian itu gelombang pertama, tapi gelombang kedua tahun 1940 itu diberikan izin oleh Bapak Raja Bupati Haji Ibrahim Bau. Muhammadiyah dibawa di tanah Papua. Jadi harapan saya dari selatan artinya ya mudah-mudahan, biasa di selatan kan biasa dia punya pengaruh itu luar biasa. Jadi harapan saya
memohon kesediaannya ke Bupati untuk membuka musda ini. Yang terakhir, selamat bermusda. Ketiga, untuk pimpinan daerah Muhammadiyah Kaimana dan pimpinan daerah Aisyah Kaimana, insya Allah memajukan dan mencerahkan kita semua. Itu saja yang saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang benar dari mulut saya itu semata-mata Allah tidak beda, Tuhan tidak beda. Kalau salah dari mulut saya itu merupakan keterifan atau kelemahan pribadi saya. Afu minkum bila fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Barat kepada Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan ketiga, sambutan Bupati Kaimana sekaligus membuka secara resmi acara musyawarah daerah Muhammadiyah dan Aisyah ketiga periode 2023-2028 Kabupaten Kaimana. Untuk itu kepada Bapak dengan hormat disilakan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua dan juga salam baku dapat. Yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Provinsi Papua Barat yang diwakili oleh Bapak Irawan Alfi SPD. Mari kita berikan aplaus untuk Bapak. Mohon maaf Pak, mungkin kemarin kita satu pesawat hanya karena tidak kenal, dan juga saya kebetulan duduk di bagian belakang, jadi begitu turun saya langsung jalan. Mohon maaf. Yang saya hormati rekan-rekan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres yang diwakili oleh Pak Wakil. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Bapak Haji Muhammad Jem Farisa. Yang saya hormati pimpinan OPD yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kaimana, Bapak Kepala Kopeda. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kaimana yang saya sapa dengan Ibu Lestari. Yang saya hormati juga Ibu Direktur dari Guru, Ibu yang luar biasa. Mari kita berikan aplaus untuk Ibu ini. Yang saya hormati Ketua NU Bapak Sarif, serta Imam, Ustadz, tokoh-tokoh agama Muslim yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk mengajarkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kasih kemurahan untuk kita semua, sehingga siang hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bisa hadir dalam acara Musda Muhammadiyah yang ketiga di Kaimana. Bapak Ibu yang saya kasihi, tadi sedikit sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen Ustaz bahwa Muhammadiyah ini salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia, lahir pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan
Beliau ini seangkatan dengan Kiai Haji Azhari yang pada waktu itu mereka menuntut ilmu di negeri Arab sana. Pulang, Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan Muhammadiyah, kalau nggak salah ya Pak. Sedangkan Bapak Haji Hasim Azhari memberikan NU. Kita tahu bersama NU ini banyak berkecimpung dalam bidang pesantren, sedangkan Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dalam beberapa bidang. Pertama, bidang pendidikan, seperti dengan mendirikan sekolah-sekolah, pondok pesantren, dan juga universitas. Yang kita lihat banyak universitas Muhammadiyah yang juga punya nama dan bersaing di Indonesia ini. Yang kedua, bidang sosial, dengan dirikan rumah sakit, klinik, dan juga pantai asuhan dan pantai jompo. Yang ketiga, di bidang ekonomi, kita kenal adanya Bank Muamalat, dan juga ada PT atau perseroan, dan juga bergerak dalam bidang perdagangan. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya berharap dengan musda ini akan terbentuk kepengurusan baik yang baru, sehingga dapat bermitra dengan pemerintah daerah. Tadi sekilas saya sampaikan bahwa bidang kerja Muhammadiyah itu ada beberapa bidang. Sehingga pada kesempatan yang baik ini saya juga mengajak keluarga besar Muhammadiyah untuk sama-sama membantu pemerintah daerah dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Di pemerintah saya dan wakil bupati, sejumlah fasilitas pemerintah, kita mengajak organisasi lembaga untuk sama-sama berkolaborasi, menjaga, bahkan menyiapkan sektor-sektor ekonomi kecil untuk membantu masyarakat yang punya kemampuan atau keahlian dalam usaha-usaha kecil itu. Salah satu dengan kita fungsikan Taman Jokowi yang dikelola oleh PKK. Yang kedua, kita bangun Pujasera yang ada di daerah pasar yang dikelola oleh GOW. Dan juga kita punya satu kapal kayu atau kapal pariwisata itu dikelola oleh masyarakat Jawa. 1 tahun untuk kapal ini kita dapat PAD 30 juta. Pengelolaan Taman Jokowi 1 tahun kita dapat 40 juta. Yang belum maksimal ini adalah Pujasera yang ada di pasar. Pada kesempatan ini masih banyak kesempatan yang bisa lembaga organisasi ini yang berperan membantu pemerintah daerah. Contoh konkret, pengelolaan parkir di terminal. Selama ini kita menempatkan tenaga kontrak kurang lebih itu 6 orang. Gaji 1 bulan 3 juta. Kalau kali 6 itu berarti 18 juta. Kali 12 180 juta. Sedangkan karcis parkir itu kita tidak dapat sebesar itu. Karena masih ada hal-hal yang menjadi kurang maksimalnya dalam mengungkap karcis ini. Saya mengajak pada kesempatan yang baik ini lewat musda ini
Mudah-mudahan bukan hanya Muhammadiyah, NU, dan juga KMP dan seterusnya ya bisa mengambil peran dalam hal-hal seperti ini. Contoh berikut, kalau kita lihat di Jawa, ruang terbuka ini itu disewa oleh pihak ketiga, pasar Maliho, Wedok, dan seterusnya. Ini sebentar lagi suasana atau tahun politik, ada pileg dan pilpres. Kalau ada pihak ketiga yang sudah siap reklame, Maliho, tinggal kerjasama dengan pemerintah daerah, sekian persen yang mengelola, sekian persen untuk PAD daerah. Dan juga kita lihat di Taman JK, Taman Jokowi atas bantuan dari Kementerian PUPR, penataan Taman Jokowi dan Taman JK. Berharap taman ini nanti selesai bagus. Peran-peran dari masyarakat ini baik lewat organisasi ormas untuk sama-sama kita bisa menjaga sejumlah fasilitas pemerintah yang ada. Kalau kita mengandalkan APBD saja, banyak kebutuhan yang harus kita pakai untuk kebutuhan masyarakat. Baik Bapak Ibu, ini sedikit penyampaian saya kepada kita semua, keluarga besar Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini sedikit ada tantangan atau challenge untuk seluruh organisasi, ormas dan seterusnya. Selain mendukung visi misi daerah, juga bisa mendukung dalam hal-hal tadi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Muhammadiyah saya yakin dan saya percaya, tadi disampaikan sama Pak Ketua Wilayah bahwa punya amal-amal usaha. Dengan amal-amal usaha ini, Muhammadiyah saya yakin akan selalu bertumbuh dan selalu eksis dari zaman ke zaman. Kita tahu tantangan sekarang pasca COVID ini semua serba tidak menentu. Semua serba cepat. Bahkan para pengamat ekonomi mengatakan bahwa di tahun 2023 ini tahun krisis. Ya, tetapi kita lihat ini sudah masuk bulan 5. Ya, semua masih berjalan dengan baik. Harapan kita, jangan kita menciptakan opini atau menciptakan pemikiran yang akan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran kita berkaitan dengan jalan itu, arah untuk krisis. Bapak Ibu yang saya kasih, akhirnya saya juga menyampaikan selamat untuk musda ketiga. Saya harapkan bisa menghasilkan keputusan yang terbaik, baik untuk organisasi itu sendiri maupun untuk bersama-sama berkolaborasi membangun Kabupaten Kaimana yang kita cintai bersama untuk menuju masyarakat adil dan sejahtera. Tema kita ini sangat luar biasa, memajukan Kaimana, mencerahkan semesta. Semoga apa yang menjadi tema kita ini diwujud bersama antara pemerintah daerah dan pihak Muhammadiyah. Sekian dan terima kasih. Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini tanggal 28 Mei tahun 2023, saya Bupati Kaimana dengan resmi membuka musyawarah daerah Muhammadiyah yang ketiga dengan ketukan pipa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera dan juga salam sehat untuk kita semua. Demikianlah tadi sambutan Bupati Kabupaten Kalimantan sekaligus membuka secara resmi kegiatan Musyawarah Daerah Muhammadiyah dan Asia ketiga tahun 2023. Untuk itu kepada Bapak diucapkan terima kasih. Bapak Ibu hadirin para undangan yang kami hormati, kita masuk pada acara selanjutnya. Menyanyikan lagu Mars Muhammadiyah dan Aisyah. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Tuhan meninggal, warna yang hijau berseri membuatku rela mati. Ya Allah, Tuhan negeriku, Muhammad junjunganku, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku.
Kembali. Kita masuk pada acara selanjutnya yaitu doa. Untuk itu kami minta dengan kesediaannya kepada Ustadz Musawir SPDI untuk membawa kita dalam doa. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri atau sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari doa yang kita lantunkan pada kesempatan ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kegiatan musda pada kesempatan ini membawa berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sampai pada akhir sesi. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu yukafi'u mazidah. Fa ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma la sahla illa ja'altahu sahla. Allahumma ja'al kulla umurana sahla. Allahumma rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu, wa la hamman illa farajtahu, wa la daynan illa qadaytahu, wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbina ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbina ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, kita ada dalam acara istirahat. Untuk itu kepada rekan-rekan panitia untuk bisa menyiapkan meja makan atau hidangan yang akan disiapkan pada siang hari itu.